Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga pada hari ini saya, Dila Febrianti, masih diberinya kesempatan untuk menyampaikan hasil analisis saya ataupun hasil apresiasi saya terhadap sebuah novel, yaitu menggunakan teori postkolonialisme, yaitu pada novel Air Mata Citanduy karya Bambang Setiaji. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita masih bisa merasakan nikmatnya dunia, yaitu dari dahulu, sekarang, hingga akhir zaman. Baik, selanjutnya mengapa saya mengambil novel ini? Karena saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana bentuk kolonialisme dan bentuk penjajah yang dilakukan bangsa Belanda terhadap para petani. Nah, dengan ini saya menggunakan teori kolonialisme yang dikemukakan oleh Edward W. Said. Nah, tujuan dari penelitian ini ataupun analisis ini serta mengapresiasi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk kolonialisme dan bentuk penjajah yang dilakukan kepada para petani yang tetap mempertahankan mata pencariannya. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui dulu sinopsis dari cerita ini. Nah, di sini terjadinya tanam paksa, tetapi hal tersebut diubah menjadi seperti liberal. Nah, walaupun namanya liberal, tetapi dalam pelaksanaannya seperti pelaksanaan tanam paksa. Nah, hal ini terletak di wilayah perbatasan Periangan dan Cilacap. Kisah ini menceritakan perjuangan para petani yang tetap mempertahankan pekerjaannya. Nah, salah satunya yaitu membuka lahan. Nah, dalam membuka lahan ini, para petani mempertahankannya dengan air mata. Nah, salah satunya yaitu Ki Mat Kusen dan anak-anaknya menghadapi para perampas tanah dan juga perjuangan untuk menghapus jejak seorang Kalang. Nah, orang Kalang ini adalah orang yang terpencil ataupun bisa dikatakan orang kubu. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui hasil dan pembahasannya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang namanya teori postkolonialisme. Jadi di sini teori postkolonialisme secara etimologis yang berasal dari kata post dan kolonial. Post yang berarti setelah atau sesudah, sedangkan kata kolonial berarti akar kolonial yang berarti tanah atau pemukim. Nah, salah satu teori postkolonialisme dikemukakan oleh Edward W. Said. Salah satunya yang dikaji dalam teori postkolonial oleh Edward Said ini yaitu mimikri dan subaltern. Mimikri yaitu tindakan menirukan kelompok atau bangsa terjajah yang mirip dengan penjajah tetapi berbeda dengan penjajah. Unsur mimikri dalam novel Air Mata Citanduy karya Bambang Setiaji mengandung dua unsur mimikri, budaya dan kebiasaan. Nah, selanjutnya yaitu subaltern. Subaltern berasal dari dunia militer untuk menyebut perwira di bawah kapten. Nah, unsur subaltern ini dalam novel Air Mata Citanduy karya Bambang Setiaji dapat dilihat dari suatu penindasan yang dilakukan oleh para penjajah kepada para petani. Nah, mimikri yaitu kebiasaan dan kebudayaan dapat dilihat ataupun dapat kita lihat di dalam sebuah novel Air Mata Citanduy, yaitu cara berpikir, dari cara berpikirnya. Dalam sebuah novel, sekarang bapak dan keluarga menuju pintu samping stasiun, tangannya menunjuk ke arah antrian ke arah luar stasiun. Kami mau dibawa kemana? Tanya Mat Kusen. Sudahlah, ke sana. Mat Kusen tertegun.
dipandanginya istrinya, anak-anaknya dan seorang cucu yang masih gadis. Rasa bersalah pada keluarga makin memberati langkahnya. Peraturan surat jalan benar-benar dipaksa sejak hampir 100 tahun. Lalu tak sembarang orang bumi peri meninggalkan daerah atau kampung halamannya, yaitu terdapat pada novel Air Mata Jitanjui pada tahun 2012 halaman 36. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwasanya mimikri dari pernyataan tersebut yaitu orang kita ataupun orang yang disuruh oleh lurah ataupun orang yang telah sekongkol dengan bangsa Belanda untuk menghancurkan para petani, yaitu mengambil sifat yang sering dilakukan oleh para Belanda kepada para petani, yaitu sikap keras, sikap yang tegas, bahwasannya apabila kita ingin menginginkan sesuatu ataupun ingin bepergian itu harus menggunakan pas. Nah, untuk itu hal tersebut dikatakan mimikri kebiasaan, yaitu melalui sebuah pikiran. Selanjutnya yaitu kebiasaan. Kebiasaan terdapat dalam novel Air Mata Jitanjui, yaitu pada tahun 2012 halaman 176, yaitu saat pikiran mencari cara menghindari kelompok topeng itu, rasa dendam tiba-tiba memuncak. Jangan-jangan kelompok itu yang merampas padi kaum Mujir, dan jangan-jangan di antara mereka adalah pemerkosa Watirah, adik perempuan Mujir. Jangan-jangan di antara mereka orang yang mengusir orang tua dan saudara-saudara Mujir, atau tanah yang didapat dari babat. Jangan-jangan juga yang membuat Watirah mati bunuh diri, mencemplungkan dirinya ke dalam sungai, menyebabkan tubuh Watirah bercerai-berai, membusuk di sungai menjadi mangsa penunggu sungai Citanjung, Mbasi buaya putih. Nah, dari novel tersebut telah jelas bahwasanya kebiasaan rakyat Belanda yaitu mimikri, yaitu meniru bangsa Belanda, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti memperkosa, membunuh, melakukan tindakan kriminal. Nah, hal itulah yang dikatakan mimikri, adalah peniruan dari Belanda ke rakyat kita sendiri. Selanjutnya yaitu gaya berpakaian. Nah, di sini terdapat dalam sebuah novel Air Mata Jitanjui, yaitu tahun 2012 halaman 178, yaitu para lelaki bertopeng itu tidak lagi mencari seseorang di sekitar rumah terbakar. Mereka nampak puas setelah membumi hanguskan rumah. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya mimikri dari gaya berpakaian yang awalnya orang penjajah itu menggunakan topeng, tetapi sekarang malah orang pribumi menggunakan pakaian tersebut atau mimikri yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu dari segi bahasa. Di sini terlihat jelas di halaman 34, yaitu hendak kemana kue? Mau kencing tuan, kembali kamu ke sana, perintah polisi sambil menunjuk peron stasiun yang penuh calon penumpang yang panik. Saya mau kencing di sawah, dasar anak dusun. Nah, hal tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya bahasa yang digunakan ini adalah bahasa yang sering digunakan para Belanda ataupun para penguasa yang akan menindas para petani ataupun rakyat kecil. Nah, di sini telah digunakan ataupun dimimikri oleh rakyat sendiri ataupun para pesuruh lurah ataupun para penguasa-penguasa yang menguasai sebuah tempat. Selanjutnya yaitu agama. Di dalam sebuah novel halaman 17 yang terdapat di novel Air Mata Jitanjui, yaitu dengan berbekal ilmu agama, Mat Kusen sering dipakai jasanya saat ada orang meninggal atau perkawinan. Nah, keahlian lainnya adalah sebagai tukang sunat bagi anak-anak atau lelaki yang masuk Islam. Bukan saja orang-orang Kalisabuk, melainkan orang Cilacap. Namun, perkembangannya tak ada seorang pun yang mengundangnya.
untuk bersunat ataupun perkawinan. Nah, padahal selama ini Mat Kusen tidak menerima upah ataupun hasil jasanya apabila orang tersebut tidak memiliki keuangan ataupun ekonomi yang rendah. Hal tersebut tidak Mat Kusen ketahui. Bagaimana mungkin mereka tidak mau untuk memakai jasanya. Nah, hal ini diakibatkan semenjak dia sering bertemu dengan orang-orang bergerak. Nah, dari hal ini ataupun dari kutipan tersebut dapat kita lihat bahwasanya mimikri dari agama, yaitu dulunya masyarakat yang sangat antusias apabila ada perkawinan ataupun sunat, mereka mengambil jasa ataupun memakai Mat Kusen ini sebagai untuk melakukan kegiatannya, misalnya tadi sunat, nah dan juga perkawinan ataupun melakukan adat-adat perkawinan dan lain sebagainya. Tetapi adanya mimikri yang dilakukan oleh para Belanda terhadap rakyat Indonesia, khususnya petani di Periangan, untuk itu hal tersebut tidak digunakannya lagi ataupun telah adanya mimikri tadi. Nah, selanjutnya yaitu subaltern. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, subaltern ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu buruh majikan. Nah, di sini terdapat dalam kutipan novel yaitu Air Mata Citanjuy pada halaman 14. Nah, yang berbunyi, dalam kutipan tersebut, rela bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah budenya sendiri supaya dapat bersekolah. Kini semangat Mujer seperti dipatahkan dengan kehidupan orang tuanya karena akibat orang tuanya sering pindah. Nah, hal ini terlihat jelas bahwasanya di sini dia mempertahankan sekolahnya walaupun menjadi buruh ataupun menjadi budak dari budinya sendiri ataupun dari salah satu orang tuanya, yaitu saudara ibunya ataupun bapaknya. Nah, tetapi di sini adanya perbudakan, nah ataupun penindasan ya. Nah, jadi selanjutnya yaitu dari elit subaltern. Yang kedua yaitu elit subaltern. Nah, di sini terdapat dalam sebuah novel yaitu pada halaman 35. Kalian tak tahu hukum bahwa bagi seorang bumi putra, seperti saudara harus membawa pas jika berpergian. Hardik seorang petugas yang dibentuk cuma bisa menunduk. Nah, mereka setelah dibentak itu hanya menunduk. Mereka beriringan ke tempat yang belum bisa diketahui. Tentu akan mendapatkan hukuman. Nah, sedangkan mereka memiliki pas. Tetap dengan perasaan yang cemas, mereka menanti-nanti kereta api yang tak kunjung tiba. Nah, hal tersebut terdapat dalam halaman 35. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwasanya adanya penindasan. Dari kata-kata pun ada penindasan dari orang-orang Belanda terhadap petani yang tidak membawa pas. Itu seperti tiket ataupun surat perizinan untuk pergi. Nah, dari sini kita dapat lihat adanya penindasan dari seorang polisi. Padahal seorang polisi itu seharusnya mengayomi, tetapi di sini terlihat dia menindas. Ia telah terbawa oleh Belanda tadi. Selanjutnya yaitu sipil militer. Nah, sejumlah polisi nampak menandai satu persatu orang atau kepala keluarga atau kepala kelompok. Bagi yang disertai surat jalan, mereka tetap aman berada di peron stasiun. Sedangkan mereka yang tidak membawa pas jalan terpaksa digiring keluar stasiun. 1-2 orang kena tampar petugas tanpa sebab yang jelas. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya adanya penindasan juga ataupun penindasan terhadap sipil ataupun militer ya terlalu kuat di sini. Nah, ditandai dengan adanya tanpa ada hal yang jelas ataupun tanpa ada sebab yang jelas. Yang saya jelaskan tadi di dalam sebuah novel Air Mata Citanjuy, yaitu menganalisis ataupun mengapresiasi sebuah karya sastra, yaitu sebuah novel menggunakan teori postkolonialisme yang dikemukakan oleh Edward W. Said, yaitu
Salah satunya yaitu ada mimikri dan subaltram. Nah, di dalam novel ini yaitu terdapat mimikri. Nah, mimikri itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yaitu salah satunya yaitu kebiasaan cara berpikir, cara berpakaian, bahasa, agama, dan kebiasaan. Nah, selain itu juga terdapat adanya subaltram. Nah, subaltram ini terdiri dari 3 yang terdapat dalam sebuah novel Air Mata Jitu ini, yaitu buruh dan majikan, elit subaltram, dan juga sipil militer. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita bersama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.